Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayat dari kelas akuntansi 2A non-reguler. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan Islami. Kewirausahaan Islami adalah suatu proses pengelolaan keuangan untuk dijadikan barang atau jasa yang bermanfaat dan tak lepas dari aturan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman. Sebagai entrepreneur muslim, kita harus memiliki karakteristik. Ada 9 ciri yang menjadikan entrepreneur muslim itu baik. Yang pertama, takwa. Takwa sebagai kerangka kerja, yang artinya setiap usaha yang kita lakukan atau setiap kegiatan yang kita lakukan harus mempunyai nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal sebagai prioritas utama. Udah sebagai kewajiban kalau halal, kewajiban sebagai muslim. Yang ketiga, tidak mubazir dalam penggunaan waktu dan keuangan. Yang keempat, Allah sebagai prioritas untuk memohon pertolongan dan petunjuk dan untuk berserah diri tentang apa yang nanti kita hasilkan. Yang kelima, menjaga nilai moralitas yang tinggi. Yang keenam, dapat dipercaya oleh rekan bisnis atau jujur. Yang ketujuh, peduli terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan sekitar. Yang kedelapan, berpengetahuan luas tentang larangan dan pengetahuan hukum, terutama hukum Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir, ke-9, peduli pada lingkungan. Jadi kita peduli kepada lingkungan yang sekitar dulu, yang dekat dulu, jangan langsung yang luas. Dalam kewirausahaan Islami ada prinsip-prinsip syariah yang merupakan kebenaran universal yang berkaitan erat dan menjadi pokok dasar bertindak dalam menjalankan bisnis atau etika bisnis. Jadi jenis-jenis prinsip syariah itu dibagi dua. Yang pertama, prinsip umum yang terdiri dari prinsip ilahiyah, prinsip nabawi, prinsip adliyah, prinsip huriyah, prinsip musyawah, dan prinsip ta'awun. Itu prinsip umum. Yang kedua, prinsip khusus. Prinsip khusus terdiri dari prinsip tabadulul manafi, prinsip pemerataan, prinsip antara din atau saling meridoi. Yang selanjutnya, prinsip adamil maghadir. Terus prinsip albir wa al taqwa, dan terakhir prinsip musyarakah. Dalam kewirausahaan Islami itu kita juga harus beretika yang baik, yang mencerminkan atau mencontohkan muslim yang sesungguhnya, yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Ajaran etika bisnis dalam kewirausahaan Islami itu kita harus memperhatikan beberapa etika. Yang pertama, etika yang memberdayakan. Jadi etika memberdayakan itu kita itu harus memberdayakan lingkungan sekitar dulu, harus bisa mensejahterakan mereka juga. Yang kedua, etika pembayaran upah. Jadi upah itu jangan pernah sekali-kali menunda-nunda upah, harus sesuai dengan akad awal, sesuai perjanjian awal yang udah disetujui. Yang ketiga, etika jual beli. Jual beli harus ada kejujuran, harus ada saling keterbukaan sesuai kesepakatan. Yang keempat, jujur dalam pemasaran. Yang terakhir, etika kontemporer. Saya akan bahas jujur dalam pemasaran. Terdapat 10 hal yang harus dihindari dalam pemasaran. Jadi sebagai entrepreneur muslim ada 10 hal yang harus dihindari ketika kita memasarkan suatu produk. Yang pertama, khianah atau penjelasan yang tidak sesuai. Jadi penjelasan itu tidak sesuai dengan produk yang kita pasarkan. Yang kedua, taghrir, perilaku memujuk berlebihan. Jadi kita terlalu banyak merayu agar barang kita
dipakai atau dibeli. Yang ketiga, tadlis. Penjual menyembunyikan kecacatan. Jadi dalam barang kita tuh ada cacatnya, tapi kita menyembunyikannya, menutupinya dari konsumen. Yang keempat, tadlis fil al-ba'il al-mu'arabah. Kebohongan tentang laba. Jadi kita tidak menceritakan laba yang kita dapat kepada customer kita. Yang kelima, disisi atau menjelaskan keunggulannya saja. Kalau tadi ada tadlis yang menyembunyikan kecacatan, ada disisi yang menjelaskan keunggulannya saja. Jadi kita hanya menjelaskan keunggulannya saja, keunggulan dari produk itu. Yang keenam, hajasi, manipulasi harga. Yang ketujuh, mukamaroh, penjelasan keunggulan berlebihan. Jadi udah hanya menjelaskan keunggulannya saja. Kalau mukamaroh itu terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedelapan, ikto, promosi untuk meraih keuntungan. Yang kesembilan, talbis, menyembunyikan kecacatan dengan keunggulan. Jadi kita walaupun di suatu produk itu ada cacatnya, kita tutupi dengan keunggulan dan hanya menjelaskan keunggulannya saja untuk menutupi kecacatan. Yang terakhir, kitman, menyembunyikan dengan sengaja informasi yang harus diinfokan. Jadi sebenarnya barang itu harus diinfokan sebelum akad, tapi nanti malah setelah akad. Sebagai contoh dari etika memberdayakan, ada sebuah kisah riwayat dari Rasulullah SAW tentang etika pemberdayaan. Kisah dari kaum Ansor yang meminta sedekah, meminta makan dan uang kepada Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah tidak langsung memberikan makanan dan uang, tapi beliau menanyakan kepada si peminta itu. Rasulullah menanyakan apakah di rumahnya ada barang yang bisa dijual. Si peminta tersebut langsung saja memikirkan hanya ada 2 barang di rumahnya, yaitu 1 buah tikar dan 1 buah gelas untuk minum. Rasulullah langsung mengumumkan kepada para sahabat. Pengumumannya adalah, siapa yang hendak membeli 2 barang tersebut, 1 buah tikar dan 1 buah gelas. Singkat cerita, ada seorang sahabat yang berani membayar 1 barang itu 1 dirham. Jadi ada 2 barang itu, orang itu mendapatkan 2 dirham. Setelah sang peminta itu mendapatkan uang, Rasulullah langsung menyuruhkan untuk 1 dirham pertama untuk dibelikan makanan untuk keluarganya, yang 1 dirham kemudian dibelikan kampak dan disuruh dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar untuk dijual. Jadi dalam kisah ini Rasulullah tidak langsung memberikan makanan dan uang, jadi hanya memberikan kesempatan, jadi memberdayakan kemampuan si peminta tersebut. Mungkin itu kisah yang dapat saya jelaskan. Terusan alasan kenapa ingin menjadi seorang entrepreneur Muslim ke depannya. 1 alasan saya, yaitu 9 dari 10 pintu rezeki itu yaitu berdagang atau berwirausaha. Jadi udah jelas. Sekarang saya masih sebagai pegawai. 1 pegawai itu hanya memiliki 1 pintu rezeki aja sudah mencukupi kehidupan saya, alhamdulillah. Jadi apa salahnya saya mau mencoba mencari 9 pintu rezeki yang lain dengan berwirausaha sebagai entrepreneur Muslim yang baik. Langkah ke depan saya mungkin untuk sekarang masih kuliah dan belum memiliki modal, jadi mungkin masih fokus dengan kuliah dulu dan kerja dulu sambil merencanakan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.